Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan jurnal yang telah kami buat yang berjudul Perencanaan Strategi Sistem Informasi menggunakan metode Ward and Pipart pada PT Adventure Travel Group dalam mendukung strategi bisnis perusahaan. Di sini kami beranggotakan Atkia Suraya Faturrahman, Berliana Damarjati, saya Gita Ayu Lestari, Miswah Khaifah Najah, dan Putri Armeilani Mustafa. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi, dan dalam presentasi kali ini kami akan membahas latar belakang penelitian, tujuan penelitian, landasan teori, metode yang digunakan, hasil analisis yang telah dilakukan, rekomendasi strategi sistem informasi, hingga kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan masuk ke dalam bagian pendahuluan. Latar belakang penelitian ini yaitu dilihat dari industri pariwisata saat ini yang mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan transformasi digital. Pelanggan yang tidak hanya menginginkan layanan perjalanan, tetapi juga pengalaman yang cepat, aman, dan personal juga terintegrasi secara digital. Nah, salah satu perusahaan yang menghadapi tantangan tersebut yaitu PT Adventure Travel Group yang memiliki 3 unit bisnis yaitu Japan Trips, Global Komunika, dan Hejo Etri dengan konsep One Step Solution. Namun, perusahaan juga masih menghadapi tantangan tentunya. Yang pertama, persaingan industri yang tinggi, kedua, operasional antar unit bisnis yang kompleks, dan ketiga, sebagian proses masih dilakukan secara manual. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan perencanaan strategi bisnis yang dapat meningkatkan efektivitas operasional sekaligus mendukung pencapaian tujuan bisnisnya gitu. Jadi dibutuhkan perencanaan strategi sistem informasi agar operasional lebih efektif dan selaras dengan tujuan bisnisnya. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitiannya yaitu menyusun perencanaan strategi sistem informasi menggunakan metode Ward and Pipart. Yang kedua, menganalisis kondisi bisnis dan lingkungan SI atau TI menggunakan analisis value chain, analisis PETS, analisis purchase by purchase, analisis SWOT, analisis balance scorecard, dan analisis MC balance strategic grid. Lalu yang ketiga, memberikan rekomendasi strategi SI atau TI untuk mendukung transformasi digital, meningkatkan efektivitas operasional, dan memperkuat daya saing perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada landasan teori. Nah, di sini tuh penelitian itu menggunakan perencanaan strategi sistem informasi atau PSSI. Nah, jadi PSSI ini sendiri merupakan proses merencanakan penggunaan sistem dan teknologi informasi agar sesuai dengan tujuan bisnis dalam perusahaan. Tujuannya juga agar teknologi yang digunakannya itu tidak asal dipakai, tetapi benar-benar mendukung proses bisnis, meningkatkan efisiensi kerja, dan membantu perusahaan lebih unggul dalam dunia persaingan. Nah, selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode Ward and Pipart. Nah, metode ini tuh merupakan metode perencanaan strategis SI atau TI yang digunakan untuk menganalisis kondisi bisnis perusahaan dan menentukan strategi sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya tersebut. Nah, metode Ward and Pipart ini tuh terdiri dari 3 tahapan. Ada input, ada proses, dan ada output. Nah, tahap pertama itu adalah input. Nah, jadi input itu tuh maksudnya mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai kondisi bisnis dari SI atau TI, baik dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan tersebut. Lalu pada penelitian ini tuh analisisnya itu digunakan antara lain PES,
exporters, buyers, dan value chains. Lalu tahap kedua dari ini tuh adalah proses. Nah, proses itu mengolah hasil analisis yang sudah diperoleh untuk menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. Pada tahap ini digunakan analisis seperti SWOT dan balance scorecard. Nah, dari tahap terakhir ini yaitu output, yaitu menghasilkan rekomendasi strategi SI atau TI dan usaha pengembangan sistem yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Nah, jadi metode Ward and Pipart ini tuh membantu perusahaan menyusun strategi sistem informasi secara terarah, mulai dari menganalisis kondisi perusahaan hingga menghasilkan rekomendasi sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dari perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana yang pertama kita melakukan metode pengumpulan data dari hasil observasi dan studi pustaka, lalu melakukan metode analisis perancangan strategi sistem informasi dengan menggunakan word and paper. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Seperti yang sebelumnya saya katakan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis kondisi dan fenomena yang terjadi pada objek penelitian secara sistematis. Penelitian kualitatif merupakan metode yang berfokus pada penyajian data secara deskriptif dan analitis untuk menggambarkan serta menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam. Pendekatan ini pun digunakan untuk memahami proses, aktivitas, dan lingkungan organisasi berdasarkan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Melalui pengumpulan dan analisis data secara menyeluruh, metode ini mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan objektif terhadap objek penelitian. Penelitian ini pun menggunakan metode word and paper yang terdiri atas 3 tahapan, yaitu tahapan masukan, tahapan proses, dan tahapan keluaran. Nah, yang pertama ada tahapan masukan. Pada tahapan masukan, dilakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu PT Adventure Travel Group. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi bisnis dan lingkungan sistem informasi dan teknologi informasi perusahaan sebagai dasar dalam penyusunan strategi sistem informasi. Nah, yang pertama ada analisis lingkungan bisnis secara internal. Ini dilakukan untuk mengetahui kondisi internal perusahaan, aktivitas bisnis yang dijalankan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Pada penelitian ini pun digunakan analisis value chain untuk mengidentifikasi aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang memberikan nilai tambahan bagi perusahaan. Dan yang kedua ada analisis lingkungan bisnis secara eksternal. Ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi operasional dan pengembangan bisnis. Pada penelitian ini digunakan analisis PES untuk mengidentifikasi faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, serta menggunakan analisis Porter's Five Forces untuk menganalisis tingkat persaingan dalam industri travel dan perusahaan. Dan yang ketiga, itu analisis lingkungan sistem informasi dan teknologi informasi secara internal dilakukan untuk mengetahui kondisi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi yang saat ini digunakan perusahaan dalam mendukung aktivitas bisnis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran sistem informasi dan teknologi informasi terhadap operasional perusahaan serta kebutuhan pengembangan sistem di masa yang mendatang. Dan yang terakhir, ada analisis lingkungan sistem informasi dan teknologi informasi secara eksternal. Ini dilakukan untuk memahami perkembangan teknologi dan tren sistem informasi yang berkembang di luar organisasi. Analisis ini mencakup identifikasi inovasi digital, tren teknologi, serta peluang pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung peningkatan layanan dan daya saing perusahaan. Dan yang kedua ada tahapan proses. Tahapan proses dilakukan analisis terhadap hasil yang diperoleh pada tahapan masukan. Yang pertama ada analisis SWOT. Digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor internal dan eksternal perusahaan sehingga dapat dirumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi organisasi. Dan yang kedua ada balance score. Digunakan untuk menerjemah tujuan strategi perusahaan berdasarkan perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta
pembelajaran dan pertumbuhan sebagai dasar dalam penyusunan strategi sistem informasi. Dan yang ketiga ada identifikasi kebutuhan sistem informasi. Dilakukan untuk menentukan informasi dan dukungan sistem yang diperlukan guna mendukung proses bisnis serta pencapaian tujuan perusahaan. Dan yang terakhir ada tahapan keluaran. Tahapan keluaran merupakan tahapan akhir dalam penelitian yang menghasilkan rekomendasi strategi sistem informasi pada PT Adventure Travel Group. Tahapan ini yang pertama ada menggunakan yaitu rekomendasi strategi sistem informasi atau teknologi informasi. Berdasarkan analisis pada tahapan sebelumnya disusun rekomendasi strategi sistem informasi dan teknologi informasi yang selaras dengan kebutuhan bisnis perusahaan serta mendukung pencapaian tujuan strategi organisasi. Dan yang kedua ada portofolio aplikasi susulan. Portofolio aplikasi susulan menggunakan McFarlane Strategy Grid untuk mengelompokkan aplikasi berdasarkan peran dan tingkatan kepentingannya terhadap operasional maupun strategi bisnis perusahaan. Hasil pemetaan ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas dan pengembangan sistem informasi di masa yang mendatang. Nah, untuk di slide selanjutnya ini ada slide mengenai hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan yang pertama ini ada value chain yang dimana value chain itu sendiri memiliki pengertian yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Untuk pembahasannya yaitu hasil analisis menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan menjadi aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama PT Adventure Travel Group meliputi pengelolaan kerjasama dan pengadaan layanan perjalanan, penyusunan, serta pelaksanaan perjalanan wisata, kegiatan pemasaran dan penjualan, hingga layanan pelanggan. Untuk aktivitas pendukungnya terdiri atas pengelolaan infrastruktur perusahaan, sumber daya manusia, teknologi informasi, serta pengadaan. Nah, untuk lebih detailnya ada di gambar sebelah kanan, yaitu hasil value chain PT Adventure Travel Group, yang dimana untuk primary activity-nya itu untuk inbound logistiknya atau pengadaan dan persiapannya itu ada yang pertama ini ada kerjasama dengan maskapai, kemudian hotel transportasi, dan juga tour guide. Yang kedua ada pengadaan produk perjalanan meliputi tiket pesawat, reservasi hotel, dan paket wisata. Yang ketiga ada pengurusan dokumen meliputi visa, paspor, asuransi. Untuk operasional layanannya, yang pertama ada penyusunan itinerary. Kemudian yang kedua ada pengelolaan jadwal tur dan keberangkatan. Yang ketiga kondisi antar vendor, meliputi hotel, transportasi, dan guide. Yang empat ada pengelolaan sistem reservasi, manajemen tur, dan pembayaran. Untuk outbound logistiknya atau distribusi layanannya ada yang pertama ada proses booking dan reservasi. Yang kedua ada pengiriman etiket, voucher hotel, itinerary perjalanan. Yang ketiga ada pelaksanaan tur. Nah, untuk ada marketing dan salesnya ada yang pertama ada promosi digital yaitu melalui media sosial dan website. Kemudian untuk yang kedua ada branding yaitu membangun trust dan awareness. Yang ketiga ada strategi penjualan yaitu melalui paket ekonomis atau premium, promo, penawaran fleksibel. Untuk service atau layanan purna jualnya yaitu ada satu yang pertama customer service, yang kedua ada penanganan keluhan, ketiga pengumpulan review atau testimoni, yang keempat program loyalitas pelanggan, yang kelima follow up setelah perjalanan. Nah, sinergi antara aktivitas utama dan aktivitas pendukung tersebut berperan dalam meningkatkan efektivitas operasional serta mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis PES. Analisis PES merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan secara eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi dari aspek politik,
ekonomi, sosial, dan teknologi. Analisis ini membantu perusahaan dalam memahami peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan makro, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan strategi bisnis dan sistem informasi. Analisis PES juga digunakan untuk memetakan perubahan lingkungan secara eksternal yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi tersendiri. Nah, di sini ada uraian dari analisis PES untuk PT Adventure Travel Group. Yang pertama, yaitu lingkungan eksternal perusahaan dipengaruhi oleh faktor politik berupa regulasi perjalanan internasional dan standar pariwisata yang berlaku. Dan dari aspek ekonomi, fluktuasi nilai tukar, kenaikan biaya transportasi, serta pertumbuhan pasar kelas menengah menjadi faktor yang mempengaruhi peminatan layanan perjalanan. Dan pada aspek sosial, meningkatnya minat terhadap experiential travel, ekoturisme, dan perjalanan yang lebih personal menjadi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sementara itu, perkembangan teknologi digital seperti platform pemesanan online, media sosial, dan pemanfaatan kecerdasan buatan memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan perusahaan. Selanjutnya ada voter spy force. Nah, jadi pada bagian ini tuh kita menggunakan metode spy force untuk menganalisis tingkat persaingan yang dihadapi oleh PT Adventure Travel Group. Nah, metode ini tuh dikembangkan oleh Michael Porter dan digunakan untuk mengetahui kondisi persaingan dalam suatu perusahaan atau suatu industri melalui 5 komponen utama, yaitu ada ancaman pendatang baru, ada kekuatan tawar pemasok, ada ancaman produk pengganti, kekuatan tawar pembeli, dan persaingan antar kompetitor. Pada gambar dapat dilihat ya bahwa persaingan dalam industri travel ini tuh cukup tinggi karena terdapat banyak kompetitor, sehingga perusahaan itu harus bersaing dalam segi harga, promosi, dan kualitas layanannya. Lalu dari sisi ancaman pendatang baru, bisnis travel ini tuh cukup mudah dimasuki karena adanya platform digital dan media sosial di mana memudahkan perusahaan baru tuh memasarkan jasanya. Dari sisi kekuatan tawar pemasok itu seperti maskapai, hotel, dan penyedia layanan wisata memiliki pengaruh terhadap harga dan kualitas layanan yang ditawarkan kepada para pelanggan. Selanjutnya ada kekuatan tawar pembeli yang juga cukup tinggi karena pelanggan itu memiliki banyak pilihan travel agent atau dapat dengan mudah membandingkan harga, fasilitas, serta kualitas melalui layanan internet. Selain itu, terdapat ancaman produk pengganti, yaitu pelanggan dapat melakukan perjalanan secara mandiri dengan memesan tiket, hotel, dan transportasi secara online tanpa menggunakan jasa travel agent. Nah, berdasarkan hasil tersebut ya, dapat disimpulkan bahwa PT Adventure Travel Group ini tuh beroperasi dalam industri dengan tingkat persaingan yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu meningkatkan kualitas layanan, memberikan nilai tambah yang berbeda dari kompetitor, serta memanfaatkan teknologi digital untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing dalam perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama ada pengertiannya. SWOT adalah metode untuk mengidentifikasi kekuatan yaitu strength, kelemahan weakness, dan peluang opportunities dan ancaman trends perusahaan pada PT Adventure Group. Dan untuk pembahasannya, hasil analisis SWOT pada PT Adventure Group berupa PT Adventure Group memiliki kekuatan pada layanan terintegrasi dan fokus pada wisatawan luar negeri. Selain itu, perusahaan memiliki peluang dari pertumbuhan pasar wisata dan perkembangan teknologi digital. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan berupa kompleksitas,
pengelolaan bisnis, persaingan industri yang tinggi, serta trends of travel. Karena itu, diperlukan strategi SI dan TI yang terintegrasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih analisis SWOT di PT Adventure Group. Yang pertama ada kekuatan, yaitu diverifikasi tiga lini bisnis. Yang pertama ada travel SIM card, lalu restoran, dan demi stabilitas pendapatan, integrasi layanan yang saling mendukung, one-stop solution, fokus keahlian pada segmen wisata, luar negeri, pengalaman pelanggan yang lengkap end-to-end, yaitu kayak pelanggan tuh selalu memiliki pengalaman tersendiri saat bersama Travel Adventure Group. Yang selanjutnya ada kelemahan. Kelemahan pada PT Adventure Group atau weakness-nya, yang pertama ya adalah resiko pengelolaan kurang maksimal akibat fokus yang terbagi, kompleksitas operasionalnya yang tinggi, pada ada tiga pilar bisnis, ketergantungan tinggi pada stabilitas global, beban biaya operasional cabang yang besar, persepsi harga paket yang mahal, dan soft travel. Selanjutnya ada peluang atau opportunities pada PT Travel Adventure Group. Meningkatnya tren experiential travel dan eco-tourism, pertumbuhan daya beli kelompok kelas menengah, akselerasi digitalisasi layanan, dan personalisasi AI, tingginya minat pasar pada small group dan private trip, optimalisasi banding via media sosial dan platform ulasan. Yang terakhir ada ancaman atau trends pada perusahaan PT Adventure Group. Tingkat persaingan yang tinggi dengan sesama agen pariwisata dan OTA, maraknya produk pengganti berupa tren perjalanan mandiri atau self travel, tingginya daya tawar pelanggan dalam membandingkan harga, ketergantungan pada kebijakan harga dan kualitas supplier, sensitivitas terhadap fluktuasi kurs dan regulasi visa. Sekian dari saya penjelasan tentang analisis SWOT pada PT Travel Adventure Group. Selanjutnya ada analisis Balanced Scorecard. Analisis ini merupakan sebuah metode manajemen strategis yang menerjemahkan visi strategis perusahaan ke dalam 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, hasil dari analisis Balanced Scorecard ini untuk PT Adventure Travel Group, yaitu PT Adventure Travel Group berfokus pada peningkatan pendapatan, kepuasan pelanggan, efisiensi proses bisnis, serta perkembangan kompetensi sumber daya manusia. Keempat perspektif ini menjadi dasar dalam mendukung transformasi digital, meningkatkan kualitas layanan, dan mencapai tujuan bisnis perusahaan secara berkelanjutan. Dan ini ada pembahasan lebih rinci mengenai setiap perspektifnya, yaitu ada bagian finansial atau keuangan, sasaran strategisnya yaitu meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan. Kedua, mengoptimalkan efisiensi biaya operasional. Lalu untuk ukuran KPI-nya, persentase pertumbuhan laba tahunan, dan tingkat penghematan biayanya atau cost saving. Lalu untuk analisis dampaknya yaitu fokus pada peningkatan profitabilitas dari tiga lini bisnis, serta mendorong pengeluaran yang tidak efisien melalui otomatisasi sistem. Lalu pada perspektif pelanggan atau customer, sasaran strategisnya meningkatkan kepuasan pelanggan, memperluas retensi dan loyalitas pelanggan. Lalu untuk ukuran KPI-nya, indeks kepuasan pelanggan atau CSI, lalu ada persentase pembelian berulang atau repeat order, dan dampak operasionalnya yaitu menjamin layanan, memenuhi ekspektasi pelanggan, serta mempertahankan pelanggan agar terus menggunakan ekosistem digital perusahaan. Lalu dari perspektif
proses bisnis internal atau internal business process. Sasaran strateginya meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses operasional dan mengurangi kesalahan transaksi dan data. Lalu untuk ukuran KPI-nya, waktu proses transaksi itu harian dan tingkat kesalahannya atau error rate-nya yaitu transaksinya gitu. Lalu untuk dampak operasionalnya, memperbaiki alur kerja internal melalui integrasi teknologi, mempercepat respon layanan, serta mengeliminasi resiko human error. Untuk perspektif yang terakhir yaitu pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and grow, sasaran strategisnya meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM, mengembangkan infrastruktur TI yang adaptif. Untuk ukuran KPI-nya jumlah jam pelatihan karyawan per tahun dan juga meningkatkan kesiapan sistem teknologi atau IT readiness. Dan untuk dampak operasionalnya, fondasi pendorong melalui peningkatan keahlian digital karyawan serta penyediaan teknologi baru yang mendukung fleksibilitas bisnis ke depannya. Nah, untuk di slide selanjutnya ini ada slide mengenai identifikasi kebutuhan informasi. Nah, pengertian untuk slide ini yaitu identifikasi kebutuhan informasi merupakan proses untuk menentukan data dan informasi yang diperlukan dalam mendukung aktivitas bisnis serta pengambilan keputusan perusahaan. Nah, untuk pembahasan gambarannya ini, hasil identifikasi kebutuhan informasi PT Adventure Travel Group itu hasil identifikasi kebutuhan informasi menunjukkan bahwa PT Adventure Travel Group memerlukan CRM, sistem operasional wisata, sistem akuntansi dan payment gateway, kemudian ada EIS dan HRIS untuk mendukung integrasi proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung transformasi digital perusahaan. Nah, untuk lebih detailnya, kita bisa lihat pada hasil identifikasi kebutuhan informasi yang tercantum pada gambar di sebelah kanan, yang dimana ada aktivitas organisasi, kemudian kebutuhan informasi, dan usulan strategi sistem. Nah, untuk pemasaran dan penjualan, kebutuhan informasinya itu yaitu data profile dan riwayat preferensi penjualan pelanggan. Kemudian data transaksi penjualan paket wisata, kemudian informasi saluran distribusi digital. Nah, untuk usulan strategi sistemnya itu dibutuhkan sistem informasi pemasaran dan customer relationship management atau CRM untuk melacak tren minat wisata pelanggan dan mengoptimalkan penjualan produk. Untuk yang selanjutnya, yang kedua itu operasional wisata, yang dimana kebutuhan informasinya itu yaitu informasi seperti reservasi hotel, transportasi, dan tiket. Kemudian data jadwal perjalanan tur secara real time, dan informasi ketersediaan produk digital seperti elektronik SIM. Nah, yang usulan strategi sistemnya yaitu dibutuhkan sistem manajemen operasional wisata terintegrasi untuk otomatisasi penyusunan jadwal tur, kontrol kuota reservasi, serta meminimalkan kesalahan input data atau human error. Nah, yang ketiga, untuk pengelolaan keuangannya, kebutuhan informasinya itu data transaksi pembayaran harian, log validasi kasir dan agen, dan laporan keuangan dan anggaran tahunan. Untuk usulan strategi sistemnya, itu diperlukan sistem informasi akuntansi dan payment gateway terintegrasi guna mendukung pengelolaan keuangan, pelaporan kas harian, serta mempercepat proses verifikasi transaksi. Untuk yang keempat, aktivitas organisasinya ini ada manajemen eksekutif, yang dimana kebutuhan informasinya itu seperti informasi metrik kinerja bisnis konsolidasi, kemudian data pertumbuhan keuntungan per unit bisnis, dan juga laporan evaluasi capaian strategis organisasi. Nah, usulan strategi sistemnya itu seperti kebutuhan informasi kinerja bisnis diolah melalui executive information system berupa dashboard interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen secara cepat dan akurat. Dan yang terakhir itu sumber daya manusia atau human resource-nya itu kebutuhan informasinya adalah data kinerja dan produktivitas karyawan, kemudian informasi rekrutmen pemandu wisata atau tour leader, dan log tugas harian unit customer service. Nah,
Untuk usulan strategi sistemnya itu dibutuhkan atau diperlukan sistem informasi manajemen SDM untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia, pembagian jadwal tugas lapangan, serta pelaporan kinerja karyawan secara terbuka. Untuk selanjutnya ada metode MC Parallel Strategies GERD. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan portofolio aplikasi berdasarkan kontribusinya terhadap operasional perusahaan saat ini dan menilai strategisnya di masa depan. Nah, untuk hasil dari penelitian yang kami lakukan, hasil pemetaan MC Parallel Strategic Grid ini menunjukkan bahwa CRM dan e-commerce platform menjadi prioritas utama pengembangan karena memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Sementara itu, sistem operasional keuangan dan SDM berperan dalam mendukung kelancaran aktivitas bisnis perusahaan. Dan di sini ada tabel yang kami gunakan dalam analisis, yaitu terdapat empat kuadran, yaitu strategis, high potential, key operational, dan support, yang dimana masing-masing menghasilkan rekomendasi dari metode MC Parallel Strategic GERD. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulannya. Yang pertama, metode word and paper berhasil digunakan untuk menyusun perencanaan strategi sistem informasi yang selaras dengan strategi bisnis pada PT Adventure Travel Group. Dan berikutnya ada analisis value chain, PES, dan Portat Force, dan SWOT, dan Balance Scorecard menunjukkan peluang transformasi digital sekaligus tantangan berupa persaingan industri dan kompleksitas operasional. Yang selanjutnya ada rekomendasi strategi sistem informasi. Untuk yang pertama ada Tor Operational Management System, yang kedua ada Customer Relationship Management atau CRM, yang ketiga ada e-commerce platform dan mobile apps, yang keempat ada accounting dan payment gateway system, dan kelima ada Executive Information System atau EIS, dan selanjutnya ada Human Resource Information System atau HRIS. Yang selanjutnya ada prioritas pengembangan untuk CRM dan e-commerce platform and mobile apps berdasarkan M-Chilfranstad dan strategi grids. Implementasi rekomendasi SI atau TI diharapkan dapat meningkatkan efektivitas operasional, kualitas layanan pelanggan, dan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.